Bersama mulu sih. Tribun beda ya? Sama bang. Beda kantor. Hampir sama ini. Yang punya bocah lu udah transip belum? Saya berkarir di kepolisian. Saya kebetulan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2010. Jadi sekarang kurang lebih 10 tahun saya punya pengalaman berdinas. Awal berkarir di mana bang? Saya awal karir yaitu di Brigade Mobil. Di Brigade Mobil tepatnya di Depok, dan saya juga setelah itu ke Lombok, pernah ke Nusa Tenggara Barat. Lalu saya mengikuti pendidikan sekolah PTIK pada tahun 2013. Waktu di Lombok itu yang pertama kali berkarir itu sebagai apa bang? Saya sebagai komandan Kompi Gegana, jadi saya bertugas khusus untuk penanganan anti teror. Oh, ceritanya bisa pindah ke narkoba gimana bang? Ceritanya pindah ke narkoba panjang ya. Jadi saya berkarir di Polda Metro Jaya itu tahun 2016. Ya, saya bergabung di Polda Metro Jaya tahun 2016. Selanjutnya saya dipercaya untuk menjabat sebagai Kapolsek Teluk Naga. Ya, di mana Polsek Teluk Naga tersebut adalah kecamatan atau di bawah Polres Metro Tangerang Kota. Nah akhirnya setelah itu saya mendapatkan kesempatan ya untuk berdinas di Jakarta Barat. Ya, pada saat berdinas di Jakarta Barat saya menduduki posisi sebagai Kanit 3 Narkoba. Selanjutnya saya dipromosikan ke Kanit Krimsus di Polres Metro Jakarta Barat juga. Nah, setelah itu saya kembali ke narkoba, yakni sebagai Kanit 2. Dan selanjutnya terakhir adalah posisi saya sekarang sebagai Kanit 1 Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. tahun berapa berarti bang di Polres Metro sendiri, dari tahun berapa? Saya di Jakarta Barat ini kurang lebih 4 tahun ya, baru 4 tahun. 4 tahun masuk Jadi saya menempati dinas itu di narkoba, di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat itu ada 3 unit. Dan kebetulan saya memulai proses menjadi Kanit 1 itu dimulai dari Kanit 3 Narkoba, Kanit 2 Narkoba, dan sekarang Kanit 1 Narkoba. Desk jobnya semua sama, yakni kita melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba. Berarti mulai masuk di Kanit 3 narkoba itu tahun berapa bang? Saya masuk di Kanit 3 Narkoba itu tahun 2017. 2017. Di tahun 2017, tidak lama, saya hanya beberapa bulan. Nah, selanjutnya saya mendapati mutasi ya ke Kanit Krimsus ya, sebagai Kanit Krimsus di Polres Metro Jakarta Barat, di mana pada saat saya menjabat Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat ada 2 case ya, atau 2 kasus yang cukup menonjol pada saat saya menjabat, yakni saat yang pertama adalah membongkar atau Mengungkap. Ya, udah lama kita nggak di Krimsus jadi lupa ya. Iya. Yang pertama adalah saya membongkar jaringan atau penipuan online yang bersumber dari lapas ya. Nah, kedua saya melakukan pengungkapan terhadap adanya praktik terhadap peredaran makanan kadaluarsa, yang dimana peredaran makanan kadaluarsa tersebut dipasok ke supermarket menengah ke atas. Ya, jadi kita amankan gudang tersebut. Nah, selanjutnya saya dipercaya atau memperoleh penghargaan dari Kapolda Metro Jaya pada saat itu, yakni
sorry. Apa tuh Bang Harun? Itu selama 3 tahun itu berhasil mengungkap kasus apa yang terbesar Bang? Saya di unit narkoba ini pernah mengungkap, yakni pada tahun 2019 tim yang saya pimpin mengungkap 120 kg narkotika jenis sabu yang diselundupkan atau berasal dari Myanmar melalui Malaysia dan menyeberang ke Indonesia melalui Sumatera, dan kita dapat membaca hal tersebut sehingga kami dapat mencegah atau menangkap adanya aktivitas narkotika tersebut di wilayah Lampung. Wilayah Lampung, dan itu terjadi pada saat dilaksanakannya pemilihan presiden pada tahun 2019. Jadi momen tersebut digunakan untuk Ngirim. ya, digunakan untuk mendistribusikan Narkoba. narkoba. Nah, itu dari penangkapan itu dapat apa aja nih Bang? Dari penangkapan itu, karena kebetulan ya penangkapan itu merupakan penangkapan terbesar untuk tingkat Polres di seluruh Indonesia. Jadi kami diberikan penghargaan oleh MURI ya terkait adanya pengungkapan narkotika sebanyak 120 kg tersebut. Selanjutnya setelah mengungkap 120 kg ya, tim kami juga melakukan penyelidikan atau membongkar adanya praktik produksi ya. Jadi kami mengungkap adanya pabrik narkotika jenis sabu di wilayah Kalideres. Gitu ya. Itu kami berhasil ungkap dengan jumlah yang juga memang signifikan karena sudah 2 tahun pabrik tersebut beraktivitas. Berapa ini tuh produksinya? Jadi dari hasil pemeriksaan atau dari keterangan tersangka, setiap produksi per minggu bisa dihasilkan kurang lebih sekitar 1 kilo. Jadi dapat dirunut ya ke belakang berapa banyak yang sudah dihasilkan dari produksi pabrik sabu tersebut. Setelah itu tim kami langsung bergerak ke wilayah Riau untuk mencegah atau untuk melakukan pengungkapan terhadap adanya peredaran narkotika jenis sabu juga sebesar 30 kilo yang rencananya akan dikirim ke Jakarta Barat. Ya, namun kita mendahului karena lebih baik kami melakukan pengejaran atau pencegahan dini ya untuk menggagalkan peredaran narkotika tersebut. Tapi yang paling berkesan dari semua penangkapan itu yang mana sih Bang? Yang paling berkesan ya bagi saya tahun 2019 ya cukup atau sangat berkesan karena dari hasil 1 tahun unit 1 narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang saya pimpin dapat mencegah peredaran narkotika jenis sabu sebesar 200 kilo dan dapat mengungkap 1 pabrik ya, pabrik sabu. Jadi dengan adanya ungkapan-ungkapan tersebut ternyata kami atau saya mewakili mendapat penghargaan Pin Emas Kapolri itu beserta seluruh anggota yang ada di unit 1, dan alhamdulillah dapat memberikan satu hal yang berkesan, yakni anggota saya 4 orang mendapat promosi pendidikan sebagai calon perwira. Kedepannya apalagi nih Bang yang target mau dicapai? Kedepannya kita masih terus melakukan analisa dan penyelidikan secara mendalam terhadap jaring-jaring atau jaringan narkotika ya, memang karena situasi COVID atau situasi terakhir Indonesia ini tetap masih digunakan atau menjadi sarana ya, untuk memasuki narkotika, jadi tidak berhenti.
Kalau target buat karir abang sendiri ke depannya apa yang mau dicapai? Target karir saya belum tahu. Saya hanya mengembalikan kepada pimpinan. Di mana saya dipercaya, saya akan selalu berbuat, saya akan berusaha dan berupaya untuk melakukan yang terbaik di dalam setiap amanah atau pengemban tugas saya sebagai perwira di kepolisian. Oke, siap. Jangan lupa subscribe ya.